Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada dalam Allah Jalla bina wa syahidina wa radiya'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ورجل من الأنبياء صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا الكتاب بحمد محمد بن عبد الله الأنصاري بالله بالأول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وقد إلى الأقداس محمد صلى الله عليه وسلم ولا نشكر الله شكرا jadi keseluruhan Bismillah semua masyarakat yang datang dan boleh cerita mu'alim semua sedang terlebani walidin walidihin wasin Allah wa muslimin Allah ya Rasulullah wa rabbitina wa rabbana muslim والاستقامة وطول العمر بصحة وعافية وسلامة في الدين والدنيا والآخرة على هذه النعم وعلى ما نوى به شيخ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan oleh Allah umur sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah untuk bisa mengisi sisa umur ini dengan amal ibadah, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kesalahan kita, ibu bapa kita, keluarga kita, guru-guru kita semua diampuni oleh Allah. Saya berdoa semoga hidup selamat dunia. Amin. Allahumma amin. Menyambung pelajaran kita yang terlewat, An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Salman telah berkhutbah akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hari daripada bulan Sya'ban. Ya, kami misalkan hari Sya'ban, hari Ramadan itu hari Sabtu, hari Jumat, Nabi itu artinya mengkhotbah, pidato kepada para sahabat. Lalu Nabi berkata, faqala ayyuhan nas qad adhallakum syahrun adhim. Wahai sekalian manusia, sungguh telah menaungi akan kamu oleh bulan yang sangat besar. Fi Lailatul Qadri, di bulan Ramadan itu terdapat malam qadar. Lailatul Qadar, malam qadar. Khairun min alfi syahrin, dan itu malam qadar atau Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya kalau beribadah menunggu saja terus. Jadi bulan Ramadan dan terdapat Lailatul Qadar, dan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan kalau kita beribadah. Namun yang kita ada beribadah sama biasa. Jadi memanfaatkannya dengan amal ibadah. Ja'alallahu siyamahu fardatan. Allah jadikan puasa bulan Ramadan itu fardu atau wajib. Artinya wajib definisinya di dalam fikih, usul fikih, ma yusabu ala fiqih. Barang yang diberi pahala atas mengerjakannya. Jadi bila menggawi berpahala. Wa yu'aqabu ala tarki, dan disiksa atas meninggalkannya. Jadi bila syaratnya fardu atau wajib, maka bila digawi berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, kita ini sudah banyak tahu mana wajib, mana yang kadang tahu wajib. Cuma kadang-kadang masih dikuasai oleh nafsu. Nah, lalu kadang mengerjakan kewajiban, contoh ajaran kayak puasa. Tahu mana wajib sudah, tapi tetap pada puasa. Karena apa? Karena kadang kawak
Jadi bulan Ramadan ini sungguh sangat luar biasa, mulia, mengandung Lailatul Qadar, dan wajib di dalam bulan Ramadan itu puasa. Wa qiyamul lailatihi tatawu'an, dan beribadah malamnya itu hukumnya sunnah. Ibadah malam itu dianjurkan, padahal tentunya adalah khusus di bulan Ramadan itu adalah sholat tarawih. Tarawih kita persiapkan dan kita berdoa, mudah-mudahan kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, bisa melaksanakan tarawih sampai tutup dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Karena masih banyak orang yang kada tahu mengisi bulan Ramadan itu malamnya dengan amal ibadah. Wabil khusus itu kan tentunya adalah tarawih tadi. Ada juga yang tarawih di permulaan, haji bersama kan. Pas sudah nampak seminggu sudah dingin, sudah bakurang, sudah lihat tidak di mana masjid, di mana makan. Makin ke ujung makin bakurang. Tapi alhamdulillah masjid ini kan bisa bakurang bulan Ramadan kayak banyak, bisa punya bakurang blender. Man taqarraba bihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Barang siapa beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah di dalam bulan Ramadan itu, satu perkara daripada kebaikan, apanya itu? Ibadahnya adalah seperti ia mengerjakan waktu. Jadi kebaikan ini maksudnya sunnah. Jadi siapa mengerjakan di bulan Ramadan itu akan satu ibadah nang sunnah sama mengerjakan nang wajib pada bulan selain Ramadan. Misalnya kita di sembahyang sunnah. Nah, sembahyang sunnah kita di bulan Ramadan pahalanya sama kita sembahyang wajib di bulan nang bukan Ramadan. Wa man adda fariidatan kama kana kaman adda sab'ina fariidatan fi masjid. Dan barang siapa mengerjakan atau menunaikan satu kewajiban di bulan Ramadan, adalah ia sama seperti orang yang mengerjakan 70 kewajiban pada bulan selain Ramadan. Jadi artinya ini amal ganda dilipat gandakan oleh Allah 70 kali lipatnya. Ini kan penjelasannya di belakang ini. Kaman ada sab'ina fariidatan. Jadi bila menggawe sunnah satu kali sama 70 kali di luar bulan Ramadan. Bila menggawe wajib di bulan Ramadan sekali sama dengan 70 kali di luar bulan Ramadan. Nah kita ini bilang gawe sunnah 70 kali, bulan Ramadan sekali sama kan. Nah, makanya kita berharap mudah-mudahan mudah-mudahan dibaca pada umur bisa berjumpa bulan Ramadan dan bisa mengisi bulan Ramadan dengan amal ibadah. Dan mudah-mudahan jangan menjual Ramadan langsung mati dari doain bulan kampung. Berdoa kalau tidak. Wa huwa syahrul sabri. Bulan Ramadan itu bulan sabar. Nyata itu enggak ada sabar berapa? Kada kawal seharian kada makan. Kada sabar lagi dan aja tengah hari. Wah, orang garukau di dapur makan nasi dingin kita malam kada paru lapar. Nah, itu memang puasa harus sabar. Apalagi pada hari raya, harus banyak bersabar untuk bulan puasa ini. Kenapa? Karena apa? Lapar, maka dua anak bini bertagih terus. Nukar baju, nukar itu, nukar ini. Nah, jadi harus banyak sabar. Wasabru sawabuhul jannah, dan sabar itu pahalanya surga. Nah,
karena memang pahala sabar itu luar biasa. Karena benar kalau di dalam kitab Panawar Hati itu kan sabar itu ada 3 tingkatan ya kan. Sabar atas taat itu pahalanya ditinggikan oleh Allah 300 derajat. Pahala sabar atas sabar yang kedua atas maksiat. Sabar atas maksiat itu 600 Allah berikan pahalanya. Ternyata memang sabar daripada maksiat itu lebih berat daripada sabar dalam berbuat taat. Orang kalau memakai kewajiban, ya insya Allah akan mudah daripada meninggalkan kebiasaan yang haram. Contoh aja orang kalau biasa mabuk, paling banyak kalau lebih, makanya pahalanya lebih besar. Dan yang paling besar yang ketiga adalah sabar atas musibah dan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pahalanya 900. Jadi sabar. Sabar ini memang mudah aja dibicarakan. Nyaman kita memandir. Tetapi dalam praktiknya, pelaksanaannya memang sangat berat. Kenapa? Hanya orang yang memang benar-benar bisa sabar itu adalah orang yang memang sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrul muwasah, dan Ramadan itulah bulan yang luas-luas, artinya keluarga Tuhan. Di luar bulan Ramadan makan seadanya, di bulan Ramadan diluaslah sedikit, dinyamani. Jangan pindah apa? Bulan Ramadan malah kesakit, di bulan Ramadan malah pindah iwak kaki gitu terus. Nah, ini jojo polir mama sakit iwak. Nah, subuh-subuh supaya lakas, kita berlimping gitu terus, biar lakas. Hilang sebulan dan hilang kita berlimpingnya terus. Maka bagi sekolah melawan orang lagi butuh ada kali ini digaduh jalan apa di masyarakat makan terus terpaksa gila ada dimakan apa lagi baru lapar. Padahal mereka itu menyumbangkan awak nampak banyak jurang nabi di bangunan. Nah, gitu. Wa syahrun yuzadu bihi rizqul mu'min. Bulan Ramadan itu ditambah pada itu bulan Ramadan rezekinya orang beriman bertambah. Ini orang beriman, orang munafik, nah ada orang fasik dia nak bangani itu, dia nak ada puasa bulan Ramadan, paling benar aja makan puasa, malah ada kewiannya, itu nyepap, itu kebiasaan sudah bulan Ramadan dia bisa puasa. Anaknya ada begitu jangan mengurang pancing, karena keyakinannya kayak itu sudah coba dirubah keyakinan Allah Ta'ala menjamin aja. Tapi ada orang bahagia, orang miskin kan tapi bisa mensiasati supaya bulan Ramadan terfokus beribadah. Ada orang kayak itu bahagia. Jadi setiap sidin manfarbaras di bulan setiap sebelum bulan Ramadan nih, dan bulan Ramadan ini disisihkan sidin untuk bulan Ramadan. Kalau seandainya duit misalnya berapa beras, nah siapa dikurangi sidin, disisakan duitnya ditabung ke bulan Ramadan. Jadi pas akhirnya sabar duit itu banyak terkumpul, nah lalu itu digunakan sidin ke bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini berkali lagi. Kenapa? Karena sudah ada tabungan. Iya, kalau aja jangan nambah-nambah jadi sehari aja ada cukup. Nah itu Bapak. Jadi kayak begitu, ya banyak beribadah, banyak sholawat, meminta kepada Allah supaya dimurahkan rezeki. Ya, jadi pindah alih ke rezeki naik ke rumah ada tuh sebabnya. Di antaranya adalah dosa. Kami sudah sembahyang ada itu aja lagi ini sembahyang sudah tapi bujurlah sembahyangnya pulang. Sembahyang sudah bujur sudah misalnya. Tapi kewian yang lain masih ada, misalnya di rumah nih, nang bini laki lawan laki, nang laki pulang lawan bini kada bujur, lawan anak kada bujur. Jadi pokoknya, nah, kita bulan Ramadan itu usahakan minimal jangan sampai ada
Man fattara fihi sha'iman kana lahu 'idqu raqabatin minan idqu raqabatin wa maghfiratun lidunubihi. Barang siapa membuka akan orang puasa, ya, buka puasa ini adalah baginya pahala seperti memerdekakan hamba dan dapat keampunan bagi dosanya. Nah, jadi kalau kita di bulan Ramadan membukakan orang puasa, tentunya membukakannya dan membukakan sesuai jadwal lah. Jadi tidak membukakan siang, membukakan buka warung, warung sakadut. Betisnya aja nak kelihatan, kepalanya ada awaknya ada kelihatan. Ya nanti sahabat itu namanya orang ini kada puasa lalu makan tawarung. Betis kelihatan orang sakadut nih. Pas anak lewat dilihatnya airnya di sandal abah itu. Nah nanti tinggal nih baunya bulik. Badi baunya bulik, ada anak mama ini sandal abah. Warung tinggal sepok, ya namanya ayam, namanya tahu juga dah. Laki ini kita penguasa, tahu dah. Jadi nampak sini namanya sandal apa sini, apa mama. Lalu dihantam rumahnya di dapur ditutup lawan tutulung, masuk buat tutulung, bulik ke rumah. Nah. Asal lapar apakah lagi kalau mau kali dong tak kijet apa aja kenapa sandalku ada di sini nah bongkar rahasia deh ketahuan gara puasa makan di warung Jablay. Nah jadi kalau orang untuk membukakan pahalanya dapat membukakan puasa dapat pahala seperti memerdekakan hamba dan dapat ampunan dari dosa. Ada riwayat lain lagi, ini dapat pahala orang enam puasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Jadi misalkan kita membukakan orang 10, pahala orang 10 itu kita dapat, dan orang enam berbuka puasa di tempat kita itu kan kurang pahalanya. Kalau karena kita enam membukakan pahalanya bagi dua ada. Nah, jadi makin banyak membukakan puasa, semakin banyak pahala yang didapatkan. Bahkan kan lebih untung lagi, kalau puasa seorang ada diterima, pas kita membukakan orang, nah di situ barang pahala kita dapat. Maka dari itu, kalau membukakan puasa itu hendaknya kita ya usahakan gitu. Nah, apalagi kita sudah ada masjid dan makan dan memfasilitasi. Yuk siapa nak membukakan hari pertama misalnya kan, nah duitnya misalnya seharinya 1 juta misalnya, nah udah 10 hari menggunakan harta untuk kebaikan dan jagar majalah matakan dan bagian sudah di akhirat. Ini kada duit sering kebanyakan kada pernah mau buat menyumbang kesan membukakan puasa dan mau ada pada pengiluran sudah tahu aja setahun. Nah, dasar pemakar juga. Harta ada di bawah mati. Harta ada di bawah mati. Nah, kayak apa aja sugihnya orang, tetap aja. Nah, di bawah itu 3 lembar kain kapan aja, 3 lapis kain kapan. Bahkan ada yang sudah mati pas ada awal lagi lembar kain kapan. Apa? Nyaji besar dan orang kan mati jangan ada lembar kain kapan. Kalau lembar kain kapan hidup masih. Ini kalau misalnya basic misalnya ini babinian bundil amas, kalau amas pas mati wajib diambil dipacul. Nah, bundilnya bahkan jangankan itu gigi aja tuh palsu tapi amas misalnya wajib dipacul. Ada boleh pasien situ karena apa? Pokoknya ada boleh membawa barang berharga ke dalam kubur.
lebih baik mun hendak dipakai juga jasa di akhirat dipakainya sedekahkan dulu banyak bersedekah. Bersedekah itu jadi tajibur rizqa, menarik rezeki. Dan Nabi juga mengatakan mana qasamalu an sadaqatin, tidaklah berkurang harta dengan sebab bersedekah. Memang kalau logikanya ya berkurang, nah kita menjulung duit, mau bahagia kalau orang, tapi kan Allah Ta'ala bisa mengganti, maka pula bisa berlipat ganda karena Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran man jabil hasanah falahu asyru amsalihha. Seumpamanya 10 seumpamanya. Ya makanya itu sebagai contoh lah kisah Sayyidina Ali gitu lah. Nah, Sayyidina Ali lawan bini Sidin Siti Fatimah kiri. Lalu nampak ditawari Sidin hendak buah. Lalu Sayyidina Ali dikata berduit. Nah, kada berduit berhutang lawan orang. Berhutang sedikit aja, cuman cukup gak sana menukar buah tadi. Itulah kapasar aja kita. Tukar buah sabiji juga. Nah, sabiji yang awak. Mau kita 1 kilo yang awak sabiji. Boleh di pasar dengan hati yang sudah bangga nih agar memberi makan ini ke anak ini di kampung. Ini tengah jalan ada orang mengemis lapar. Kadang makan majlis Sayyidina Ali kayak Pak nih. Aku beriakan ini biniku kayak Pak. Kadang aku beriakan kayak Pak. Karena aku menghadap Allah Ta'ala. Engkau amas sa'ilah falatan hari Sayyidina ini. Kadang-kadang itu. Akhirnya Sayyidina Ali mengalahkan bini lebih mengutamakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjawab, udah sadaqahkan bismillah. Itu kan. Boleh gak Sayyidina Ali? Nah apa ya sudah ada dalam di bawah. Kita mungkin berpikiran nih, wah kayak apa bini boleh sarik sama oma. Boleh Sayyidina Ali. Ternyata alhamdulillah Siti Fatimah memang orang hebat anak Rasulullah. Nah ini kan setelah datang Ali kada sarik kada malah senang. Nah itu kan malah aku katanya kada hendak lagi belum makan buah. Nah itu dah Sayyidina Ali duduk di rumah lawan Siti Fatimah lawan anak Siti tiba-tiba. Nah itu apa? Ada yang mengetuk pintu. Sekalinya dimintai. Nah sahabat Nabi yang lain ini kalau pada salah hilaf itu Salman Al-Farisi. Nah ini apa ujar sesama ini belum menyampaikan ada orang tadi nampak menitip minta katakan kesan dia. Nah ini diri saya sekalinya pas buah nang tadi disadaqahkan di jalan itu dihitung sekalinya 9 biji. 9. Jadi dia Sayyidina Ali ini lain mana yang sana kok lain. Karena bagian bagaimana kan lain. Ujar Sayyidina Ali kalau kesan aku mana 10. Karena bagian itu aku tadi bersedekah 1 biji. Ujar Allah Ta'ala man jabil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa datang dengan 1 kebaikan baginya 10, ada 9 kebaikan ada. Jadi sama 10 juga saya bijinya nah di dalam kantong. Salman ini sebenarnya bukan niat mencuri, kadang hendak menguji Sayyidina Ali. Ternyata ada jawabannya dalam Al-Quran. Karena memang Sayyidina Ali ini alimnya luar biasa sehingga beliau mengatakan ujasin andaikan aku mentafsirkan surah Al-Fatihah itu air sebagai apa tintanya, ini laut nih. Nah, pohon sebagai ranting sebagai binanya, daun sebagai karnasnya, tidak akan cukup untuk mentafsirkan surah Al-Fatihah itu. Artinya saking luasnya ilmu sini, itu luar biasa. Nah jadi gitu dah. Jadi langsung dibalas oleh Allah di dunia, tapi bukan mengurangi pahala akhirat. Itu hanya memberikan motivasi supaya orang rajin beramal. Bagi sedekah adalah insyaallah ulun anda kayak boleh bersedekah aja, jangan banyak duit, mun mahadap duit banyak biar seumuran bisa kita sedekah. Justru dengan bersedekah itu supaya duit berbanyak. Nah itu kan. Tapi jangan dinyatakan wala tamnun tastakthir. Nah
Ada kalau kisah si murid nih, murid. Jadi si murid ini amal rasa lawas ada depan perguruan, hendak berhilang ada perguruan. Jadi napa kira-kira ini yang dibawakan guru ini? Isi apa ada isi kebun singkong aja, udah singkong barang yang dicabut bawa kalau ada perguruan, mahimumnya perguruan mendapat anak murid, alhamdulillah. Baik itu apa? Nah jadi dulu ada hadiah kesepian. Lalu apa? Ibah bersadap kulit si si murid tadi. Ujar sih ada gitu. Nah ini aku ada isi kambing singkong. Jika udah diujar bisa dikam, kalau tidak mau bertambah. Nah diberi gitu ya. Nah diberi kambing, boleh gak? Boleh mainin kambing. Di mana kalau oleh kambing ya kawan nih, nah kawan bertambah kawan. Belum bilang pada dulu. Nah kalau diberi sini kambing, bawa, boleh. Nah ini berpikir. Nang diberi nang betakon tadi, nang apa ini bu, nang betakon nih, jika menapa tu buakan pilih benar, esok pulang juga nang ini nih, bawakan lagi nang harap pada apa, pada nang pada guru tadi, hilang lagi, pas sudah sampai pada pangkal sebaguruan tadi, disambut, himau juga sini, anak murid, banyak tu, hanya ulun murid banyak dia. Dia macam-macam sambil ada yang hidup ada yang sini juga ada tentang apa pernah diberiakan pada singkong ada. Jadi apa ini apa ada singkong nih kan beli kesan saya di rumah masakin. Nah jadi apa kalau beli singkong beriin perpuluhan tadi kalau tak lah. Itulah orang kalau beramal pada ikhlas terbaik kisahnya. Jadi karena mengharapkan. Jadi kalau jangan ada ikhlas, itu ujung-ujungnya adalah itu gagal dan kecewa. Sampai dicontoh lagi dalam kisah Nabi Adam. Kan Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke dunia. Begitu turun ke dunia, namanya kan binatang yang namanya gazalah kijang adalah menghilangi, karena menghilangi kurang suka. Ini kan mendapat pada damai. Jadi Nabi Adam di pusat situ. Itu sudah hilang berapa bulik ya, bulik kembali ke dalam hutan. Sekalinya nama ini mencium bau harum bau sekejap tadi. Ikan dia datang di mana? Awak bau harum. Aku menghilangi manusia. Nak datang dari surga. Ya, aku bilang juga. Hilang juga binatang yang lain. Dipusut juga oleh Nabi Adam. Sekalinya bulik ke hutan tetap berbau kambing juga. Bau binatang juga ada bau harum lagi. Kenapa? Yang pertama itu harum karena niatnya ikhlas. Yang kedua hendak dapat minyak harum. Nah harum juga supaya harum awak di usul Nabi Adam. Lalu ada dapat nah kayak itu. Ya kita telah modelnya. Selama menibur bau harum menikah. Tadi nanti beri minyak harum lagi saya umrah. Oh iya. 4 juga hilang. Makanya apa? Kan diberi ulang lagi. Maaf aja habis sudah ada lagi oleh itu lalu kecewa aja. Tapi kalau yang ikhlas itu nak dapat hadiah ada jadi masalah. Nah pentingnya juga melaksanakan sunnah ibadah pada pakai. Nah jadi begitulah kita kalau kita beribadah Tuhan ikhlas itu ujungnya adalah kecewa. Nah jadi apa ujar Nabi itu pahala orang yang membukakan. Qulna ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yufiru hisqaim. Ujar sahabat berkata wahai Rasulullah tidaklah semua kami mendapatkan apa yang membukakan dengan dia akan orang yang puasa. Jadi ujar sahabat kada bertahan Rasulullah yang tahu mana membukakan orang itu. Apalagi kita sejuta menambah sejuta bikin banyak banget. Nangaran
juta itu banyak. Ya nanti seorang adalah berdua bakal menangkan. Lalu dapat duit. Dapat duit ini 1,8 juta saparapat. 1 juta saparapat. Jadi dia anak makan. Nah, biar pamannya 750, ulung 1,5 juta. Jadi jangan memarina ikan ini waninya lawan memarina anak banyak pada memarina sedikit ikan banyak kada biar 7,5 ulung 1,5 juta. Nah, jadi banyak kali ikan 1,5 juta aku 7,5. Orang memarina nanti banyak sini. Paman 1,5 juta ikan 7,5. Ya jutanya itu nambah banyak. Ya orang ngomong gitu. Asalkan 2 juta aja. 1,5 juta pada aja kali sampai 500.000 udah apa ya 1,5 juta. Nah anak paman ini disertai udah paman ini kumpul orangnya. Biar 750 ul 1,5 juta harus ini nanti 1,5 juta. Itulah artinya apa? Kisahnya orang kumul itu mudah dipunguli. Nah itu tadi jangan jadi orang kumul. Buat juta makanya punya anak banyak tuh buat juta. Pada tukar pasar berapa habis? 1,4 juta. Ada yang udah semua bola. Itu aku aja 500.000 habis dia. Nah aku aja baginya 1,4 juta habis. Buat juta. Nah jadi ujar Nabi, ujar sahabat, tidak semua kami wahai Rasulullah, artinya bisa mendapatkan untuk membukakan puasa apa? Orang Nabi bersabda, "Yu'tillahu hadza sawaba." Memberikan oleh Allah Taala kan ini pahala man akan orang yu'tiru shaiman yang membukakan orang yang berpuasa atau kata labanin seteguk susu. Harus kata main atau seteguk penyuk. Nah, artinya walaupun kada sampaikannya yang penting membukakan udah menandang ya Pak. Nah, jadi walaupun sedikit asal membukakan. Tamratin atau sesuatu apa? Tamratin adalah kurma. Nah, kita rajin menggunakan kurma. Tapi waman asbaha shaiman kana lahu maghfirah. Kana lahu maghfiratun lidunubihi. Barang siapa menganyakan akan orang yang puasa, artinya tadi kan kalau membukakan pahala puasa. Nah kalau misalnya sampaikannya beriman orang makan apa? Banyak makanan yang nyaman pula. Karena lahu adalah baginya maghfiratun, keampunan lidunubihi bagi dosanya. Wasaqahu rabbuhu min haudi dan memberikan minum akan dia oleh tuannya daripada telaga apa? Telaga Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Nah itu kan. Syarbatan la yamau ba'daha abada, akan sebagai minum yang kada pernah haus selama-lamanya ba'daha, sesudah itu abada. Jadi kalau orang minum baju di dalam Kautsar itu sekali minum seumur kada mau haus lagi. Namun kita minum es makin tambah haus ya. Seminum sedikit hendak lagi. Pas akhirnya orang mau suara kenapa minum es. Wa kana lahu, dan adalah bagi orang yang membukakan tadi mislu ajrihi seumpama pahalanya min ghairi ayyin qaswa, dari kata dikurangi min ajrihi dari pahalanya syai'un, atau min ghairi ayyin qaswa min ajrihi syai'un, dari kata berkurang daripada pahalanya sesuatu. Wa syahrun awwaluhu rahmatun, syahrun
dunia budaknya, a'taqallahu minan nar, niscaya memerdekakan akan dia oleh Allah dari api neraka. Fastaghfiru bihi min arba'in khisalin. Sambung terusnya di pemandangannya. Maka berbanyak pada bulan Ramadan daripada 4 saja. Pada khaslataini taradawna bihima rabbukum, 2 perkara nang ridho dengan keduanya oleh Tuhan kamu, wa khaslataini la ghinan lakum anhuma, dan 2 perkara nang tiada terkaya bagimu daripada keduanya, artinya kau pasti membutuhkannya. Wa ammal khaslatani allati ladani la ghinan lakum anhuma, adapun 2 perkara yang tiada terkaya bagimu daripada keduanya, tas'aluna rabbakum al-jannah wa tata'awwaduna bihi minan nar. Itu amalannya lah bulan Ramadan ini. Para tamu memohon akan Tuhan kamu akan surga dan berlindung dengan dia daripada api neraka. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hingga sini ada ulang. Isyak tu sampai ini. Ya, sini dulu bertahlil lagi, begitu tadi kita bertahlil maka pada das ini bertahlil. Jam 6 lewat, hanya jam 6 kurang 5 menit isyak sudah. Jadi bertahlil dulu kita bagi ini. Bila ada bertahlil sebagai nama, hanya kasihan orang ada adab lah. Ini dari kita orang tua kita ada adab, harap kiriman. Bahkan orang dalam kubur siapa lagi kena bawa amal lagi, bal mayyitu fi qabrihi illa gharikil mumawas. Tidak ada orang mati dalam kuburnya itu melainkan sama seperti orang yang lapas yang tinggal muntah dan di atas menolong pada Allah. Dan jadi mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir dan batin seumur hidup, selamat dunia dan akhirat ala hadirnya. Wa ala kulli niyatin shalihah.